Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah siap untuk belajar kali ini? Baik, sebelum itu kita akan mulai dengan berdoa ya. Sikap berdoa, doa hendak belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, mari kita lakukan pembelajaran kali ini. Pertemuan kali ini kita akan mengingat kembali bagaimana urutan proses pencernaan manusia. Sebelum itu, pembelajaran kita kali ini akan bertemakan pentingnya menjaga asupan sehat, makanan sehat ya. Coba teman-teman ingat-ingat. Yang pertama itu apa? Dari mana manusia memulai pencernaan? Prosesnya awal dari mulut, kemudian jatuh ke kerongkongan, ya. Kerongkongan itu rongga untuk mulut. Kalau tenggorokan itu untuk bernafas. Jangan sampai keliru ya. Kemudian ke lambung, lanjut ke usus halus, dan usus besar terakhir adalah anus. Sekarang kita kenal dulu gangguan pada organ pencernaan manusia. Kemarin sudah disebut sakit mah ada meningkatkan asam lambung sehingga menimbulkan perih ini ya. Bahaya bagi sebagian orang yang sudah menderitanya. Biasanya untuk menyembuhkannya salah satunya harus dibantu dengan obat. Sedangkan kita tahu kalau banyak mengonsumsi obat juga akan ada efek penyakit yang lain. Kedua, sembelit, ya, sulit buang air besar tadi. Kemudian ada juga diare. Nah, upaya memelihara organ pencernaan yang pertama ini, ya, makan secara teratur dan minum paling sedikit 18 per hari. Ya, paling tidak teman-teman satu hari itu menghabiskan 1 liter lah. Kemudian bagi makan makanan bergizi seimbang. Di sini ada wortel contohnya ya. Ini jus ya. Jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Hindari jajan sembarangan yang paling penting. Kalau kita berkunjung ke tempat-tempat ya yang tidak kita kenal sebelumnya. Nah, makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama itu karbohidrat. Ya, 4 sehat 5 sempurna itu. Satu, karbohidrat sebagai sumber energi. Bisa berupa beras, umbi-umbian, ya, kemudian roti. Atau yang kedua, protein. Zat pembangun tubuh karena berfungsi membantu sel-sel tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Ini diperolehnya dari protein hewani. Contohnya daging, telur, ini ya. Dan sedangkan protein nabatinya dari tahu, tempe, dan ada lagi yang lain. Ketiga adalah lemak sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh atau vitamin asupannya. Nah, ini vitamin itu ada banyak jenisnya. A, D, E, K ya, mempunyai fungsi masing-masing. Ini dapat diperoleh dari aneka ragam sayur-sayuran. Ya, dan keempat adalah vitamin. Nah, tubuh membutuhkan vitamin A, B, C, D, E, dan K yang banyak terkandung dalam buah dan sayur. Nah, seperti ini adalah minyak kelapa ya, kan sembarang minyak goreng itu. Nah, ini ada juga tubuh membutuhkan mineral ya, jumlahnya tak harus imbang gitu aja, tak terlalu banyak, tak terlalu sedikit. Nah, dari biji-bijian, sayur, buah, dan terakhir air sebagai pelarut makanan. Nah, ini kalsium dan fosfor untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Nih, oleh dari di kacang-kacangan. Ada lagi zat besi untuk pembentuk hemoglobin. Apa itu? Sel darah. Jangan sampai lupa, merah atau putih. Kemudian sodium. Kekurangan sodium ini dapat menyebabkan penyakit gondok. Ya,
atau pertumbuhan yang lambat kerdil. Ya. Ini pedoman gizi seimbang. 4. Pertama adalah variasi makanan, pentingnya pola hidup bersih, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, serta memantau berat badan yang ideal. Nah, ini tergambarkan di sini. Jadi butuh minyak, gula, garam itu dalam tubuh kita seperlunya. Protein nabati, protein hewani, sayur mayur ya, 3-5 porsi, buah juga, ya makanan pokok tadi. Nah, ini 4 prinsip membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup bersih, ya tentunya. Kemudian sekarang kita akan coba teman-teman baca. Tapi sebelum itu videonya bisa di-pause, dibaca berulang-ulang. Tahu nanti ketika videonya dilanjut apa yang harus dilakukan. Nah, di sini teman-teman adalah mencari kata-kata kunci yang terdapat dalam iklan ya, bacaan tadi. Kalau sudah, silakan ditulis, disalin di buku tulisnya, ditulis kata-kata kuncinya. Setelah itu, kita akan coba belajar mencari tahu apa saja bahan yang dipergunakan untuk membuat batik. Coba kita amati seksama. Yang pertama ini, malam atau lilin. Kedua, apalagi kira-kira bahan-bahan apa? Coba teman-teman tuliskan di bawahnya juga, disalin di bukunya. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada contoh 4 motif batik. Ya, yang pertama motif batik Solo, Parangkusumo, seperti ini, modelnya daun, atau salah satu bentuk motif Pekalongan, identik dengan hewan ya dan tumbuhan pokoknya. Dan ini batik Cirebon, Megamendung, atau motif batik Jogja, Vlog. Di sini teknik pembuatan batik terbagi atas 3, ya ini tulis, cat, dan cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya, motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Nah, kalau teman-teman maknai itu, ya bisa jadi motif batik Pekalongan ini karena di Pekalongan banyak tumbuhannya, pun dengan bunganya apa kupu-kupu, karena kupu-kupu itu akan mencari tumbuhan ya untuk berkembang biak. Sekarang teman-teman juga silakan baca ini ya, percakapan Udin dan teman-temannya. Kira-kira apa yang dibahas Udin dan teman-teman? Dibaca dulu, dimaknai, bila perlu memang harus dijeda untuk dibaca terlebih dahulu keseluruhan. Kalau sudah, teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan. Kita akan membahas tentang ya bagaimana aneka ragam keahlian. Ini ada artikel tentang sebuah organisasi budaya ya seni. Kita lihat setelah dibaca secara keseluruhan sanggar tari ini, nanti teman-teman bisa mengkaji pendapatnya di sini. Nah, kalau sudah sama dengan sebelumnya, silakan teman-teman tulis dari tugas ini. Terus semangat belajar ya. Sekian pembelajaran pada kali ini. Silakan teman-teman pelajari juga pembelajaran yang ada di dalam buku pena. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat ya, dan jaga kesehatannya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.